Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi di halaman 4. 1 2 3 4 4 baris dari atas. Walin nasbi dan itu bagi i'rab nasab khamsu alamatin ada 5 tanda. Al-fathatu rupanya fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasrah, wal ya'u dan ya, wa khatfununi dan khatfunun atau buang huruf nun. Fa amal fathatu maka adapun fathah itu fatakunu maka ada oleh alamat fathah, tanda fathah. Alamatan itu jadi alamat linasbi bagi i'rab nasab fi thalathati mawadhi'a di dalam 3 tempat. Fil ismi rupanya di dalam isim al-mufradi yang mufrad, wa jam'i taksiri dan jamak taksir, wal fi'lil mudhari dan fi'il mudhari idza dakhala ketika masuk nalaihi atas fi'il mudhari nasibun oleh amil nasab, walam yattasil dan tidak bertemu oleh walam yattasil dan tidak bertemu bi akhirih dengan akhirnya fi'il mudhari syai'un oleh sesuatu. Wa amal alifu dan adapun bermula alif itu fatakunu maka ada oleh alif, tanda alif. Alamatan itu jadi alamat linasbi bagi i'rab nasab fil asmail khamsati di dalam asma al-khamsah. Nahu contohnya asmaul khamsah, ra'aitu kan lafaz ra'aitu melihat olehku abaka akan bapakmu, wa akhoku dan akhoka dan akhoka saudaramu, wama dan contoh asbaha yang serupa, wama dan contoh asbaha yang serupa. Wa amal ya'u dan adapun tanda ya fatakunu itu fatakunu maka ada oleh ya alamatan ikil jadi alamat linasbi bagi i'rab nasab fitasniati di dalam wa jam'i dan jamak. Wa amma khatfun nuni dan adapun khatfun nun fayak nasab fil af'alil khamsati di dalam af'alil khamsah allati yang rofa'nya asma af'alil khamsah bisa batin nuni itu dengan tetapnya nun. Walil khafdi dan itu bagi i'rab khafat salah satu alamatin adanya 3 tanda. Al kasratu rupanya kasrah, wal ya'u dan ya, wal fathatu dan fathah. Fa amal kasratu maka adapun tanda kasrah itu fatakunu maka ada oleh tanda kasrah alamatan itu jadi alamat lil khafdi bagi i'rab khafat fi salah satu mawadhi'a di dalam 3 tempat. Fil ismil mufradi rupanya di dalam isim mufrad al munsorifi yang munsorif yang enggak kena di tasrif. Wa jam'i taksiri dan jamak taksir al munsorifi, wa jam'il muannas salimi dan jamak muannas salim. Wa amal ya'u maka adapun ya itu fatakunu maka ada oleh alamat ya alamatan yaitu jadi tanda atau alamat lil khafdi bagi i'rab khafat fi salah satu mawadhi'a di dalam 3 tempat. Fil asma'il khamsati rupanya di dalam asma'il khamsah, wa fitasnyati dan di dalam tasnya, wa jam'i dan jamak. Wa amal fathatu dan adapun tanda fathah itu fatakunu maka ada oleh tanda fathah alamatan yaitu jadi tanda atau alamat lil khafdi bagi i'rab khafat fil ismi di dalam isim alladzi la yansurifun, alladzi yang la yansurifu yang tidak ditasrif. Walil jazmi dan itu bagi i'rab jazm alamatani adanya 2 tanda, as-sukun rupanya sukun, wal hasfu dan hasfu atau membuang huruf atau membuang harokat. Fa amma sukunu maka adapun tanda sukun itu fayakunu maka ada oleh tanda sukun alamatan yaitu jadi alamat lil jazmi bagi i'rab jazm fil fi'lil mudhari di dalam fi'il mudhari as-sahih yang sahih al-akhir yang sahih akhirnya.
Wa amal khatfu dan adapun khatfu membuang fayakunu maka ada oleh khatfu membuang alamatan yaitu jadi alamatnya lil jasmi bagi i'rab jazm fil fi'il mudhari di dalam fi'il mudhari al mu'tal yang mu'tal al akhiri akhirnya wa fil af'alil khamsah dan di dalam af'alil khamsah allati raf'a yang rafa'nya af'alil khamsah disabati nuni dengan tetapnya nun. Jadi cepetan ya? Kan kilatan. Jadi kalam nganat ya. Yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelek ya? Al-kalamu kalam itu al-lafdu lafat itu yang berupa huruf hijaiyah alif, ba, ta dan seterusnya. Al-muraqabu yang tersusun. Nah, dari lafaz yang tersusun seperti contohnya Zaidun. Nah, ini kan tersusun dari zai, ya, dan dal. Al-mufid yang berfaedah, yang mempunyai makna, yang mempunyai tujuan. Contohnya ja'a Zaidun. Ini sudah mempunyai maksud atau berfaedah. Fil wad'i dengan sengaja. Dia mengatakannya atau berbicaranya tidak mimpi atau melindur, dia dengan sengaja. Jadi dari awal ya, yang kemarin belum dia ya. Jadi kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah juga dengan sengaja, itu namanya kalam. Sedangkan kalam pembagiannya itu ada 3. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Nah, kalam adalah lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan disengaja. Sedangkan pembagian kalam itu ada isim, fi'il, dan huruf. Sudah paham ya? Isim ini kata benda, fi'il ini kata kerja, huruf ini kata sambung. Sekarang bahas i'rab. I'rab adalah perubahan akhirnya saja. Taghyiru awahiril kalim bidakhil amil, karena amil yang masuk. Nah, i'rab ini dibagi 4. Tanda akhir suatu kalimat ini hanya membahas akhirnya saja. Nah, i'rab ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu rofa. Yang kedua nasab. Yang ketiga khofat. Yang ketiga jazm. Ya, jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat karena ada amil yang masuk. I'rab ini tanda akhirnya itu ada 4, yaitu kalau nggak rofa ya nasab, kalau nggak nasab ya fat, kalau nggak ini khofat atau jar. Jar itu yang kasroh itu. Ya, itu jazm, sukun. Sedangkan rofa
menjadi tanda akhir kalimat atau tanda i'rab di suatu kalimat itu ada berapa tempat? Nah, 4 tempat. Yang pertama ini menjadi tanda asal yang berupa doma. Doma ini tanda asal. Contohnya ja'a jaidun. Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Jaid. Dunnya ini tanda dari i'rab rofa yang berupa doma. Hanya membahas. Tanda yang kedua penggantinya doma apa? Iya, wawu. Wow. Wow. Di berapa tempat? Amal wawu fatakun walamatan lil rofi. Wawu itu jadi tandanya i'rab rofa, pengganti dari doma. Itu ada di 2 tempat. Pertama jamak mudzakkar salim sama asmaul khamsah. Udah paham ini? Kalau jamak mudzakkar salim seperti muslimuna, ja'a al muslimuna. Nih wawunya ini jadi tandanya i'rab rofa yang ganti dari doma yang berupa wawu. Nih wawunya muslimuna, jamak mudzakkar salim. Terus ada 2 tempat ya. Pertama di jamak mudzakkar salim, yang kedua di asmaul khamsah. Ja'a abu ka. Telah datang siapa? Abuka, bapakmu. Ini ya wawunya lapat abuka ini merupakan tanda i'rab rofa yang pengganti dari doma yang berupa wawu. Doma menjadi tanda asalnya i'rab rofa, sedangkan gantinya yaitu wawu. Setelah wawu ada lagi ganti dari doma, yaitu alif. Ya. Benar ya? Fa'amal alifu fatakun walamatan lirrofi fitasnyatil asmail khosor. Sedangkan alif menjadi tandanya i'rab rofa sebagai ganti dari doma, itu berada di isim tasnya yang mengandung arti 2. Ja'a contohnya. Ja'a rojulani. Ja'a telah datang siapa? Yang datang rojulani dua orang. Alifnya lafat rojulani ini merupakan tanda dari i'rab rofa yang berupa alif pengganti dari dom. Sedangkan fa'amal alif wa aman nun. Nah, dan nun. Berarti ada 4 ya. Nun menjadi tandanya i'rab rofa berada di fi'il mudhari idza tasola yang bertemu bihi dengan fi'il mudhari oleh domir tasnia atau domir jamak. Yadribani mukul, 2 orang memukul. Nah, nunnya lafaz yadribani ini merupakan tanda i'rab rofa pengganti dari domah yang berupa nun. Yadribani. Kang Purwo nggak paham. Insya Allah paham nanti.
Ntar ini ada pembahasannya yang ini. Iya, ini jadi alamatnya. Ya, ada yang lain lagi. Domir jama, domir jama. Yadribuna, yadribuna, yadribani, yadribuna. Sedangkan nasab menjadi tanda i'rab. I'rab nasab berapa tempat? 5 kalau nggak salah. Yang pertama menjadi tanda asalnya i'rab nasab yaitu fathah. Terus kedua walin nasbi, dan itu bagi i'rab nasab khamsu alamatin, ada 5 tempat. Fathah, alif, kasroh, dan harfun nun. 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar 5. Contohnya apa kalau nasab? Asli. Fathah menjadi tanda aslinya i'rab nasab. Wa far'iyah. Dan sedangkan penggantinya dari i'rab nasab yang berupa fathah itu alif, kasroh, ya, dan hasfun nun. Itu nggak ada anunya ya, contohnya ya di situ ya. Hijau. Fathah. Benar. Sah ini. Ro'aitu. Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu melihat olehku Zaidan akan Zaid. Saya melihat Zaid. Nah, dannya, fathahnya. Nah, lafadz Zaidan ini dialamati fathah yang merupakan i'rab nasab. Yang kedua setelah fathah jadi alif. Walin nasbi fathah alif. Dan amal alif fatakun alamatul nasbi fi asmail khamsah. Nah, contohnya asmaul khamsah. Contohnya ro'aitu abaka.
Ro'aitu Ro'aitu melihat olehku abaka akan bapak. Nah, abaka alifnya lafat abaka ini merupakan tanda dari i'rab nasab yang berupa alif pengganti dari fathah. Yang ketiga, serta alif alamatnya i'rab nasab fathah, alif dan kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab pengganti dari fathah, berada di mana? Fa'amal kasroh fatakunu alamatul linasbi fi jam'il muannas salim, di jamak muannas salim. Berarti apa? Muslimati. Ro'aitu. Contohnya ini jelek banget tulisannya nih. Ro'aitu al muslimah muslimati. Iya. Melihat olehku al muslimati orang muslimati. Kasrohnya kan kasrohnya. Nah, iya. Muslimati. Sit. Fa amal kasroh fatakunu alamatan lil khof. Fa amal fathah fatakunu alamatan. Fa amal alif alif nasab fa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jamil munasab. Oh, di sini contohnya khalaqallahu as-samawati. Muslimati sama sebenarnya ya. Khalaqal Quran ini contohnya. Khalaqallahu menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Samawati. Nih tinya lafat samawati, tinya apa kasrohnya lafat samawati ini merupakan tanda i'rab nasab yang berupa kasroh pengganti dari fathah. Khalaqa menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Oleh Allah menciptakan apa? As-samawati akan langit. Ini sama jamak muannas. Setelah kasroh khatfunun ya. Kasroh fatakunu alamatul linasbi di berapa tempat? Fa amal kasroh fatakunu alamatin linasbi fi jami muannas salim, fi jamak muannas salim. Wal ya dan ya fatakunu alamatil nasbi fi tasniyah wa jamak. Nah, tandanya fathah menjadi tanda asal. Nah, penggantinya dari fathah itu pertama alif, terus kasroh, terus ya, berarti ya 1, 2, 3 1, 2, 3 berarti ayat ya menjadi tanda dari i'rab nasab pengganti fathah berada di isim tasniyah yang mengandung arti dua. Kalau yang dirofakan dia pakai isim tasniyahnya pakai alif. Nah, kalau di i'rab nasab dia pakai ya.
Contoh, ro'a itu rojulaini. Nah, gitu. Rojulaini. Ro'a itu melihat. Siapa yang melihat? Olehku ar-rojulaini. Rojulaini. Rojulaini. Ini yaknya lafadz rojulaini itu merupakan tanda dari i'rab nasab pengganti fathah yang berupa ya. Itu 345. Satu lagi. Setelah ya tandanya i'rab nasab. Ya, banyak. Fa'amal kasro, tu kasro. Fa'amal ya fatakunu. Fa'amal hatfu. Nah, sekarang hatfu nun, membuang huruf nun. Fayakunu alamatan linnasbi, merupakan tanda dari i'rab nasab fi af'alil khamsah. Yang rofaknya af'al khamsah bisa batin nun. Nah, kalau di tandanya rofa itu tetapnya nun. Contoh, nahu layaf ala, nah, membuang berarti ya. Contohnya kalau membuang, ya namanya membuang berarti nggak ada ya. Kemasukan ini namanya amil nasab. Amil ini yang menuntut lapas sesudahnya berubah tanda. Yaf ala. Nah, ini sebenarnya ada nun. Sebenarnya asli gini nih. Tidak melakukan dua orang. Berarti dua orang ini tidak melakukan. Karena kemasukan amil nasab, nah maka nunnya dibuang karena merupakan dari tandanya i'rab nasab yang kelima, yaitu hatfu, yang membuang huruf nun. Nah, aslinya ini yaf'alan. Karena ada kemasukan amil nasab, makanya dibuang. Nah, ini kalau baca kelihatan ada harokat, wah ada yang kebuang, berarti ini merupakan tanda i'rab. Nah, sekarang setelah i'rab rofa, nasab, khofat atau jer. Nah, sedangkan huruf khofat menjadi perubahan akhir kalimat menggunakan tanda dari i'rab. I'rab khofat itu berada di beberapa tempat. Walil khofdi salah satu alamatin, sedangkan untuk huruf i'rab khofat itu ada 3 tempat. Ada 3 tanda. Yang pertama kasroh menjadi tanda. Nah, khofat ini tanda asalnya yaitu kasroh. Ini tanda asli. Sedangkan untuk pengganti dari kasroh, contohnya dulu ya, marortu bi zaidin. Marortu bi zaidin. Nah, marortu lewat olehku bi zaidin, ketemu dengan zaid. Nah, dinnya ini merupakan tanda dari i'rab khofat yang berupa kasroh. Sedangkan penggantinya kasroh yang merupakan tanda dari huruf khofat ya, fa'amal ya'u fatakunu alamatan lil khofdi fi salasati mawadi'adi 3 tempat. Pertama di asmail khomsah, yang kedua di tasniyah, dan ketiga di jama'. Contoh, fa'amal asmaul khomsah nahu marortu bi abika. Contoh, ini satu alamat khofat
tanda asal alamat khofat yaitu kasroh, sedangkan pengganti dari tanda asli yang berupa ya. Ini yang kedua, tanda pengganti dari alamat kasroh, alamat asli ya. Contohnya di asmaul khom. Contohnya marortu asmaul khomsa, bener ya? Asmaul khomsa. Lil khofdi fi salah satu. Fa amal ya'u fatakun walamatan lil khofdi fi salah satu mawadi'a, di 3 tempat asmaul khomsa. Contohnya marortu bi abika, sama seperti tadi marortu bi bika. Marortu, lewat olehku bi abika, bi abika, ketemu dengan bapakmu. Ini yaknya nih, yaknya lafat bi abika itu merupakan tanda dari i'rab khofat yang berupa ya, pengganti dari kasroh. Terus ya, lil khofdi asma di tasnya. Sekarang di tasnya marortu zaidaini. Nah, marortu lewat olehku bi zaidaini, bi zaidaini. Iya. Marortu lewat olehku, pas lewat, saya lewat di zaidaini. Nah, itu ketemu dua zaid, ada 2 orang bernama zaid itu bareng ketemu. Nah, ini yaknya lafat bi zaidaini ini merupakan tanda i'rab khofat yang berupa ya, pengganti dari kasroh yang merupakan tasnya juga. Tasnya di i'rab khofat itu ya. Di i'rab nasab tasnya ada tadi alif tandanya ya. Terus di i'rab rofa alif juga. Iya. Bedanya ini kalau di nasab tasnianya berupa alif, cuman khusus di asmaul khomsa. Asmaul khomsa itu hanya di 5 kalimat isim saja, seperti akhoka, baka, anuka, ya gitu. Iya. Nah, sedangkan di i'rab rofa, nah, tasnianya ini isim tasnia. Sedangkan di i'rab rofa, isim di asmaul khomsa ini tandanya jadi wawu, bukan alif. Kan ada tuh bedanya. Kalau i'rab rofa itu berada di tandanya wawu di asmaul khomsa. Sedangkan di i'rab nasab jadi tasnia. Terbingung ini ya. Terus pokoknya begitulah. Rumus. Ya, jadi ketika di i'rab rofa itu tasnya, oh berarti tasnianya di i'rab rofa ya sama-sama alif, cuman kalau di nasab ini alifnya bukan berada di sim tapi berada di asmaul khomsa. Ada bedanya. Nah, setelah kasroh ya apa lagi? Khatfu.
Fa amal fathatu fatakunu alamatan lil khofdi fi ismi. Waduh. Sedangkan di khofat yang tanda ketiga pengganti dari kasro yaitu fathah. Fathah di isim yang tidak menerima tanwin. Waduh, apa tuh? Isim yang tidak bisa menerima tanwin itu kayak marortu di Ahmada. Ini alamatnya anu nih. Iya. Di Ahmad. Isim yang tidak. Nah, karena ini isim yang nggak bisa di tanwin. Seperti Isa, Nabi Isa. Isa. Marortu Isa. Ya, maksudnya nih khofat, tandanya khofat pengganti dari kasro itu yang terakhir, alamatnya yang ketiga itu fathah. Nah, fathah ini itu letaknya di isim ghairu munsharif, yang isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim kan biasanya menerima tanwin ya. Nah, ini ada isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ketika ada isim yang tidak bisa menerima tanwin, alamat khofatnya itu dengan fathah. Contohnya marortu bi'ah. Sebenarnya kan di Ahmadi nih kalau di karena ini kalimat ini tidak bisa menerima tanwin, jadi tandanya di fathah. Bisa terus Ibrahim, Maryam, itu itu karena iya, itu dari bahasa Arabnya itu ada kalimat-kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, makanya dikasih rumus di alamat khofat yang apabila ada kalimat isim yang tidak bisa menerima tanwin itu tandanya pakai fathah pati. Tapi hukum asalnya ini kasroh. Karena dia tidak bisa menerima tanwin jadinya di fathah. Ada juga pengecualian. Pengecualian. Sukun. Nah, sekarang jazm. Nah, sekarang jazm. I'rab jazm. Nah, sekarang di i'rab jazm ini hanya ada dua tanda. Pertama, sukun dan hadfu nun. Kalau sukun, alamat tanda jazm di fi'il mudhari yang sahih akhir. Sahih akhir itu tidak ketemu ilat atau penyakit. Contohnya nasoro yansuru. Berarti yansuru. Nah, ketika kemasukan amil jawazm, lam yansur, berarti ini disukun. Wah, ora nulung. Iya. Berarti nggak menolong dia. Nah, ini tanda. Nah, sukunnya ini menjadi tanda dari jazm. Sukun. Wa amal hatfu, dan sedangkan hatfu membuang, fayakunu alamatan li jazmi fi fi'il mudhari yang mu'tal. Yang mu'tal akhir, yang akhir dari hurufnya itu berupa huruf ilat. Contoh, yakhsha. Yakhsha. Contohnya walil jazmi alamatan sukun wa khatfu. Fa amal sukun fatakunu alamatan fi mudhari as-sahih akhir. Fa amal khatfu fayakunu alamatan li jazmi fil mudhari mu'tal akhir. Contohnya lam yakhsha. Khosha yakhsha. Lam jelek banget tulisanku ya. Lam yakhsha. Ini hasilnya orawati, tidak takut. Ini hasilnya dayaknya khosya yakhsha. Khosya yakhsha. Yakhsha. Ini dayaknya. Nah, ketika kemasukan
amil jazm. Nah ini amil namanya amil, atau kalimat yang menuntut kalimat berikutnya. Nah ini ketika ada kalimat berikutnya yang mu'tal, fi'il mudhari yang mu'tal. Mu'tal itu yang huruf akhirnya berupa huruf ilat. Nah ini kan ya kan huruf ilat, ya alif itu huruf ilat. Yakhsha. Nah ketika kemasukan ini, nah, alamatnya yang pertama itu sukun, yang kedua hatfu. Kalau ini berarti membuang huruf ilat yang berupa ya. Yakhsha. Fil mu'tal akhir. Ada yang ditanyakan? Angel. Baru tanda. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalam itu lafadz yang tersusun, yang memberikan faedah dan secara disengaja. Sedangkan kalam itu terbagi menjadi 3 part, yaitu isim, fiil, dan huruf. Isim ini kata benda, fiil kata kerja, huruf kata sambung. Sedangkan i'rab yaitu perubahan hanya di akhir kalimatnya saja. Nah, perubahannya itu ada 4 tanda. Kalau nggak berubahnya rofa, nasab, khafad, dan jazm. Sedangkan berubahnya di i'rab rofa ini ada 4 bagian. Yaitu tandanya bisa doma, bisa waw, bisa alif, dan bisa nun. Nah, ketika lafadz berubah akhirnya berupa doma itu berada di isim mufrad. Contohnya ja'a zaid, isim mufrad itu yang mengartikan satu. Ja'a zaidun, telah datang zaid, satu aja isim mufrad. Nah, domanya lafaz zaidun ini merupakan tanda dari i'rab rofa. Sedangkan di wawu ini ja'a isim mufrad. Isim mufrad itu isim yang mengandung arti satu. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Muslimuna, wawunya lafadz muslimuna ini merupakan tanda i'rab rofa. Dan ada di asmaul khamsah. Asmaul khamsah yang di i'rab rofa ini alamatnya yaitu waw, jaa abuka. Waw. Ntar kalau di i'rab nasab itu jadi tandanya isim tasnya. Alifnya rojulan. Nun yadribani, yadribuna. Nasab menjadi tanda i'rab berada di 5 kalau nggak salah, 5 ya. Pertama fathah, kedua alif, ketiga kasroh, keempat ya, kelima apa tadi? Nun ya, ya nun. Mana? Khofat tandanya kasroh, pengganti dari kasroh ya sama sukun. Jazm juga ada di 2 tempat, yaitu sukun dan membuang huruf. Wis? Iya, ada 2, ada yang membuang huruf dan juga ada membuang nun. Siapa itu? Wis, iya. Faslun. Wallahu a'lam bishawab. Ini besok lagi ya, Pak. Faslun mu'robat. Kalimat-kalimat yang di i'rab ada 2 tempat. Ini buat besok. Gus Fari udah ada rangkumannya langsung. Saya sampai mikir-mikir ini rangkuman. Dia langsung iya ya. Buat panduan ya. Ini ntar kalau ada kurangnya ya dicari-cari lebihannya. Lebihnya ini. Ditanya ntar kalau ada yang keliru. Itu lebih lengkap malah rangkumannya si Gus Fahri. Sekarang kita kembali ke kitab Tajul
Ini udah sampai mana kemarin ya? Nggak tahu. Saya ini juga baru kayaknya sih apa nih, Ibnu Athaillah. Dia tafsir bisa, fikih bisa, nahu bisa ya. Sampai mana ini? Oh, sini ya. Wa'lam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala ya. Wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Halaman 3 yang bawah, paling bawah. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annahu, akan sesungguhnya kelakuan, idza itu idza kana, apabila ada, itu laka bagimu, wakilun, oleh wakil, pendamping. Kalau ada pendampingmu, yuhasibu, yang menghitung, ya, yang meneliti atau menghitung si pendampingmu itu. Kalau kamu itu mempunyai pendamping yang menghitung semua perbuatanmu misalnya gitu, nafsaka, akan dirimu, wa yuhaqqiquka, dan meneliti si wakil pendampingmu akan dirimu, nafsa, fa anta, maka adapun kamu, la tuhasibuhu, itu orang hitung. Kalau sudah ada pendamping yang menghitung ya kamu ya malas ngitung, maksudnya menghitung-hitung sendiri. Sebab limuhasabatihi, karena menghitung-hitung si wakil nafsa, akan dirimu. Wa ingkana, dan jika ada wakilun, itu wakil, goiro muhaqqiqin, yang tidak meneliti, linafsihi, bagi dirimu. Nah, kalau wakil, kalau udah nggak ada pendamping, ya kamu harus menilai dirimu sendiri gitu, meneliti dirimu sendiri. Kalau kamu nggak punya pendamping buat nilai dirimu, kan kadang kita salah kan nggak tahu, kita berbuat salah nih, kadang kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Iya, jadi kalau ada pendamping yang meneliti kamu, bisa, kita nggak usah ngitung diri kita sendiri, udah dikasih tahu kamu ini salahnya di sini, gitu. Kalau ada yang dampingin, ini kamu ini tadi salah begini nih. Itu, jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, udah ada yang ngitung, apa namanya, sekretaris. Jadi kita diingetin terus. Penjaga. Nah, kalau kita nggak punya, ya kita harus berusaha untuk menghitung diri kita sendiri. Nah, kalau udah nggak goir muhaqqiqin, ya linafsika fa anta, maka adapun kamu tuhasibu, itu ngitung dirimu sendiri akan nafsumu, wa tuhaqqiquhu, dan neliti-neliti, ya, tuhaqqiq itu meneliti-neliti lagi, diresapi lagi, di yang kecil-kecil, yang kecil-kecil, di kesalahan kecil pun di waktu baligu, dan bersungguh-sungguh oleh mufi muhasabatihi, di dalam menghitung dirimu. Fa'ala hada, maka tetap atas inilah, idza kana wakil tadi, ketika kamu punya penjaga dan kamu tidak punya penjaga, yang bagi seharusnya laka bagimu, ayakuna, akan ada, amaluka, itu amalmu, kullahu, semuanya, lillahi, yaitu karena Allah Ta'ala. Seharusnya ketika kamu sedang meneliti, itu semuanya yang kamu teliti itu, perbuatan kamu semua, kullahu, itu karena Allah
Ta'ala. Jadi jangan merasa kalau baik berarti ini hasil dari usaha saya gitu. Semuanya itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Walataro, dan jangan merasa gitu. Anaka, bahwasanya kamu taf'alu, yaitu berbuat olehmu, fi'lan, akan perbuatan. Wah. Jadi jangan merasa itu perbuatanmu, karena semuanya amalmu itu semuanya karena Allah Ta'ala gitu. Wallahu, adapun Allah Ta'ala mahalur Allah, la yuhasibuka, itu tidak ngitung oleh Allah akan kamu, wala tuhaqqiquka, dan tidak meneliti ya. Kalau sudah begitu Allah udah nggak ini lagi, udah nggak perhitungan lagi sama dirimu ketika kamu ini, amalmu ini sudah kamu pasrahkan semuanya karena Allah, maksudnya gitu. Kalau sudah begitu Allah udah wis ya udah hitung-hitungan lagi, wis KB semuanya karena Allah. Dan tapi kalau merasa semua amalnya berkat usaha saya, itu udah mulai dihitung-hitung sama Allah. Ini gimana ini? Wah, main hitung-hitungan ayo kan, gampangnya gitulah. Kalau ayo kalau mau main hitung-hitungan berani berani itu. Tapi kalau kita sudah memasrahkan semua yang aku lakukan ini ya karena dari Allah Ta'ala. Pokoknya semuanya diserahkan. Ya kalau udah begitu Allah juga nggak ngitung-ngitung. Tapi kalau ada sekecil aja, wah ini usaha gua nih, itu udah mulai main hitung-hitungan sama Allah gampangnya gitu. Wa idza, dan ketika waqa'a, jatuh, minal abdi, dari hamba, zambun, oleh dosa, waqa'a, maka jatuh, ma'ahu, bersamanya, zambun, adulmatun, oleh kegelapan. Ketika kamu terjatuh kepada dosa, maka di situ juga kamu jatuh pada kegelapan. Wa misalul maksiati, maka adapun contohnya maksiat, kanari, itu seperti api. Maksiat, melakukan maksiat itu sama saja kamu menyalakan api, karena maksiat itu diumpamakan seperti api. Wadul matu, dan sedangkan gelapnya itu dukhonuha, yaitu asapnya api. Maksiat, melakukan maksiat api, terus petengnya, gelapnya itu asapnya. Kaman, kayak orang koda yang menetap fi baiti, di dalam rumah, sab'ina sanatan, selama 70 tahun. Seperti orang yang menetap di rumah selama 70 tahun. Kamu yang bakar api di situ, kan ada asapnya itu. Asapnya kan terus secara otomatis kan menggelapkan seluruh isi rumah. Ala tarohu, onotoh, apakah tidak melihat olehmu? Yaswadu, yang bikin hitam. Oh, berarti asapnya itu kalau kita bakar di dalam rumah, asapnya itu bisa menghitamkan atau mengotori isi rumah. Yang demikian itu yaswadu, yang menghitam itu al-qalbu, hati. Yaswadu, yang menghitamkan di maksiat, sebab maksiat. Oh, berarti rumahmu itu diumpamakan seperti hatimu. Kalau hatimu itu kamu melakukan maksiat, itu sama saja kamu membakar di dalam hatimu, yang membuat hitam hatimu. Wala yadharu, maka tidak jelas, illa bitaubat, tidak suci. Wala yadhiru, maka tidak suci atau tidak bersih. Maka hatimu itu kalau sudah kena begitu berarti kotor, nggak bersih. Bisa bersihnya gimana? Illa bitaubati, kecuali dengan taubat. Cara menghilangkannya hati yang sudah kena tadi itu, yang sudah hitam, itu caranya bersihkannya dengan taubat ilallahi, kepada Allah. Fatoro, maka jadi adilu apa, hina, wadul mati, dan gelap, wal hijab, dan hijab, mukoronatun, itu bergandengan, bersandingan, lil maksiat, kehinaan, kegelapan, tertutup
hinanya hatimu, gelapnya hatimu, membuat hatimu gelap, membuat hatimu tertutup lah gitu. Iya. Faidat tubta, maka ketika taubat olehmu ilallahi kepada Allah, zalat maka hilang atar dunubi akan bekas-bekasnya dosa. Caranya gimana? Yaitu tadi, kamu bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghilangkan semua bekas-bekas dosa. Bekas-bekas tadi yang hina. Ketika hatimu gelap itu ya udah kau taubat saja, istighfar. Wala yadkhulu dan tidak masuk alaika atas kamu al-ihmalu oleh nganggur. Nganggur itu ya nganggur. Nganggur itu suatu yang tidak ihmal itu nggak kepake lah, apa bahasanya? Iya, pokoknya sesuatu yang nggak kepake atau nganggur. Bil illa bi ihmalika, kecuali dengan nganggurnya kamu an mutabaatin nabi, dari mengikuti nabi. Orang yang nganggur, orang yang tidak terpakai, seperti kita ini, orang yang tidak terpakai. Iya, gampangannya itu yes, adanya kamu itu yes, ya seperti tidak terpakai sudah ya, buat pantas-pantasan ya. Iya. Nah, kecuali nganggurnya kamu ini bisa berguna itu mengikuti nabi. Wala tahsilu, dan tidak menghasilkan laka bagimu arif, itu akan tingkat atau pangkat atau derajat indallahi di sisi Allah Ta'ala illa bi mutabaatin nabi, kecuali dengan mengikuti nabi. Orang yang mengikuti nabi itu orang yang derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau orang yang nggak mengikuti nabi itu berarti seperti orang yang ihmal, yang tidak terpakai. Ya adanya dia ya seperti tidak ada gitu. Kelontang lantung ya. Ini ada terusannya nih. Wal mutaba'atu, adapun orang yang ikut lahu maring nabi. Wal mutabi'atu, orang yang ikut lahu bagi nabi, alaihi itu atas nabi, as-sholatu adanya sholawat, wassalam dan keselamatan, ala kismaini atas dua bagian. Mengikuti nabi itu ada dua macam, ada dua ciri gitu. Kamu kalau pengen mengikuti nabi nih, itu ada dua macam. Pertama jali yatun, berarti jadinya ya badal ya, jaliatin, rupanya itu mengikuti nabi secara jelas, wa khofiyatin dan samar. Fal jaliyatu, maka adapun mengikuti nabi secara jelas, kamu ini benar-benar mengikuti nabi secara jelas itu apa contohnya? Kasolati, seperti sholat. Kalau kamu sholat berarti kamu sudah mengikuti nabi. Wasyami, dan puasa. Kalau puasa ada puasa wajib Ramadan berarti kamu mengikuti nabi. Kalau nggak mengikuti nabi, ya keberadaan kamu ya tidak terpakai gitu loh. Kalau udah nggak sholat, nggak puasa, ya hidupmu ya nggak terpakai, nganggur gitu loh. Wa zakati, dan zakat, wal haji, dan haji, wal jihad, dan jihad, wa ghairi dzalik, dan selainnya seperti sholat, siam, zakat, haji, dan jihad. Itu secara dohirnya, apa maksudnya secara jelasnya. Kalau kamu mengikuti nabi itu jelasnya itu ya kamu sholat, puasa. Wal khofiyatu, dan adapun mengikuti nabi secara samar, ini ada yang secara samar. Antak takidah, yaitu menekotkan, meyakinkan atau menancapkan olehmu, ajam akan mengumpulkan,
fi sholatika di dalam sholatmu, wa tadbiri dan angan-anganmu, fi qiraatika di dalam bacaanmu. Nah kalau secara samar ya kamu semua sholat itu ya kamu renungi, kamu angen-angen maknanya. Wah itu secara samarnya. Kalau secara umumnya ya sholat ya sholat biasa. Sholat itu maksudnya kita sholat Nah, samar tadi itu ya. ketika samarnya kamu benar-benar meresapi dari Sholatnya Rasul. diangen-angen. Fa'idha fa'alta maka ketika melakukan olehmu atau akan taat ka sholatika sholat wa qiraati dan baca Quran walam tajid dan tidak menemukan olehmu fiha di dalam sholat dan qiraatul Quran jaman semuanya, ketika kamu sudah sholat sudah puasa itu tidak menemukan apa itu kenikmatan wala tadbiru dan tidak mengangan-angan fa'lam maka ketahuilah olehmu annabika sesungguhnya dirimu maridon itu sakit batinan, sakit batin. Wah kalau kamu tidak bisa menikmati nikmatnya sholat zakat berarti hatimu sedang waduh berarti kitabnya jero ini sakit berarti hati kita ya. Kalau kamu belum bisa menikmati sholat, baca Quran, berarti hatimu sakit. Pernah kadang kita sholat lagi nikmat banget, tapi kadang nggak nyambung ya sholat, masih mikir yang lain. Hati lagi sakit berarti itu. Masih bersyukur, masih merasakan nikmat ya. Jadi belum nemu belum dikasih nikmat ya, baru sekedar kebiasaan kewajiban apa penggugur kewajiban ya, mending gugur kewajiban ya paling maridon batinan sakit batin. Nah ini bayan ya, ini kejelasannya maksudnya hatinya sakit itu min kibrin, bayani dari sombong. Berarti masih ada sombong di dalam hatimu. Kalau kamu sholat belum bisa menikmati berarti ada sifat sombong di dalam hatimu, dibuang. Jadi kalau sholat tuh ya merasa kamu kecil saja, jangan sombong. Allahu Akbar tapi kamu kebalik. Au ujbin atau ujub membangga-banggakan diri. Wah. Bajuku baru rek. Speci dari pati kopi. Waduh. Au ghairi dzalik atau selainnya yang itu. Waduh. Nih kalau mau menikmati sholat benar-benar kamu nikmati ya benar-benar ketika kamu sholat itu sifat-sifatnya itu dibuang, kayak sombongmu dibuang dulu, bangga-banggamu dibuang dulu, nggak perlu dibanggain ya tinggal dibuang. Tuh iya disinggihin ya. Iya comelo itu baru bisa menikmati sholat. Iya jadi dipisah-pisah. Qala berfirman Allah Ta'ala mahalur Allah sa'asrifu bakal memalingkan olehku, Allah ini memalingkan, memenggokkan an ayati dari ayat-ayatku, dari tanda-tandaku. Siapa yang dipalingkan Allah? Aladina orang yatakabbaruna yang pada sombong. Wah, ini kalau ada orang sombong Allah ini udah berpaling. Ya namanya sudah berpaling, udah buang istilahnya udah buang muka, udah susah. Ini bagi orang-orang yang sombong fil ardi di dalam bumi. Wah di buminya Allah aja sombong, digori hak lawan tanpa hak kayak gitu. Wah ini udah Allah ini kalau udah ada orang begini ya mau buang. Fayakunu maka ada misaluka seumpamanya kamu kalmahmum itu seperti sakit panas alladzi yajidu yang nemu fi famihi di dalam mulutmu sukaro akan gula. Gula di mulutmu muron itu pahit.
Ya sama seperti ketika kamu sakit terus dikasih gula, itu rasanya apa? Pahit. Kalau lagi sakit. Nah, berarti belum bisa nikmatnya manisnya gula tuh belum bisa karena kamu sakit. Harus diobatin dulu baru bisa. Obat ini kalau obat kayak orang kan ke dokter. Nah, fal maksiatu maka adapun maksiat ma'adzulli bersamaan hina wal iftikori dan fal maksiatu maka adapun orang apa nih maksiat orang yang melakukan maksiat ma'adzulli bersama hina orang yang melakukan maksiat terus dia tahu bahwa melakukan maksiat ini dihina gitu loh wal iftikori dan butuh gitu loh khairun itu lebih bagus minatoati daripada toat ma'al izi bersama mulia wal istikbar dan sombong. Orang yang melakukan maksiat tapi dia merasa saya ini melakukan ini nih hina gitu loh dan iftikor dan rendah gitu loh itu lebih bagus kalau dibandingkan dengan orang yang melakukan ketaatan tapi bersama dengan kemuliaan dan kesombongan. Lebih baik orang yang melakukan maksiat tapi dia tahu kalau berbuat maksiat itu membuat hina dan rendah daripada orang yang melakukan ketaatan tapi dia merasa mulia dan sombong. Itu lebih bagus. Waduh, kok bandingannya gini ya? Qala berfirman Allah Ta'ala hikayatan karena ada cerita an Ibrahim. Ini kayak ini. An Ibrahim yang tulen kan karena ini isim goiro munsarid. Jadi an Ibrahim di fathah tandanya dari Nabi Ibrahim al-Khalili yang jadi kekasihnya Allah alaihi atas Nabi Ibrahim wa ala nabiyina dan atas nabi kita afdhalu itu lebih sempurnanya salawat wa atamu dan lebih sempurnanya salam keselamatan faman maka adapun orang ya tabi'ani yang mengikuti oleh man akan aku fa innahu maka sesungguhnya man tersebut minni itu dari golonganku orang yang mengikutiku maka orang tersebut itu termasuk dari golonganku famafhumu maka adapun pemahamannya maksudnya hada akan inilah ayat ini faman tabi'ani fa innahu minni annamalam sungguhnya orang yang tidak mengikuti yat tabi'ahu yang tidak mengikuti ini kemasukan amil jawazim jadi yat tabi' di sukun alamatnya yang tidak mengikuti laisa minni itu bukan bagian dari Nabi waqala dan berfirman Allah Ta'ala hikayatan karena ceritaan wahin dari Nabi Nuh alaihi atas Nabi Nuh ala nabinya dan atas Nabi kita al-Mustafa yang terpilih azka salat itu sebaik-baiknya sebagus-bagusnya salawat wassalaman dan salam inna bani sesungguhnya anakku min ahli Nabi Nuh ya inna bani sesungguhnya anakku yang berupakan anaknya Nabi Nuh itu yang berupakan min ahli itu dari golongan dari keluargaku fa ajabahu maka jawab Allah akan Nabi Nuh tadi ya dikoli dengan firman-Nya Allah. Nah, ketika Nabi Nuh itu melihatkan anaknya itu apa namanya tenggelam, nah itu kan
inna bani min ahli, ini dia anakku gitu loh. Nah itu akhirnya Allah jawab. Qala, ngucap ya berfirman Allah. Ya Nuhu wahai Nuh, innahu sesungguhnya si Kan'an anaknya Nuh, laisa itu bukan min ahlika dari ahlimu. Innahu sesungguhnya doanya Nabi Nuh ini yang bawa Kan'an ini anakku, amalun itu amal ghairu sholihin yang tidak soleh. Perbuatan yang tidak baik. Ada bapak mendoakan anaknya. Nah, sedangkan anaknya ini nggak taat sama bapaknya. Nah, ketika bapaknya doa begini, itu jawabannya Allah, doamu ini termasuk perbuatan yang tidak baik gitu loh. Jadi ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, terus orang tuanya mendoakan anaknya. Nah, mendoakan anaknya ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena anaknya tidak mau mengikuti orang tuanya gitu loh. Paham maksudnya ya? Contohnya kayak tadi nih kan, ketika Kan'an nggak mengikuti bapaknya, sini naik perahu, nggak mau, aku mau yang ke gunung gitu kan. Ya pokoknya selain di perahuku ini nggak selamat gitu loh, tapi bangkang anaknya nih, akhirnya ditenggelamkan kan. Nah itu doa si Nabi Nuh, itu Kan'an itu anakku gitu. Nah itu dijawab sama Allah, wahai Nuh, Kan'an itu bukan dari golongan keluargamu walaupun dia lahir dari kenapa? Karena tidak mengikuti arahanmu. Sedangkan doamu itu nggak baik. Gitu. Maksudnya gitu. Padahal doa minta tolong nih anakku diselamatin gitu loh. Tapi karena anaknya nggak mengikuti arahan bapaknya, bangkang sama bapaknya. Nah, doa yang begitu tuh. Berarti ya, kalau anak yang nurut orang tuanya itu, kalau nggak nurut didoain juga itu malah perbuatan yang nggak baik. Iya. Itu harus sekolah. Berarti doanya soal salah. Oh ini bahas yang mutabiat yang ikut. Fal mutabiatu maka adapun manut atau ikut, taj'alu menjadikan orang yang ikut atabi akan yang mengikuti, yang ikut, orang yang ikut, ka'annahu kayak sesungguhnya kelakuan, juz'un itu jadi bagian minal matabu'i dari yang diikuti, wa in kana dan jika ada yang mengikuti itu ajnabiyan itu orang lain. Nah sebaliknya, walaupun tidak dari keluarga nasab, tapi kalau orang ini mengikutimu, maka orang yang mengikutimu ini merupakan dari bagianmu atau dari golonganmu, meskipun dari orang lain gitu maksudnya. Kasalman, seperti sahabat Salman Al-Farisi yang sebangsa Faras. Radhiyallahu anhu liqaulihi, dari daunya ucapannya Nabi Muhammad SAW. Al-Salmanu, adapun sahabat Salman, minna itu dari golonganku, ahlil baiti, ahlil bait. Seperti sahabat Salman ini merupakan orang lain, tapi ketika dia mengikuti Nabi itu sudah dianggap menjadi keluarganya Nabi. Kenapa? Karena mengikuti gitu loh. Walaupun orang lain, kalau mengikuti Nabi itu menjadi keluarganya Nabi. Walaupun anaknya sendiri tapi nggak mengikuti. Intinya mengikuti, manut. Iya.
seperti guru sama murid gitu. Orang lain. Walaupun orang lain, tapi kalau dia mengikuti ya itu sudah dianggap satu keluarga. Sudah sambung lah gampangannya. Yang penting kan apa, Saripati Kopi manut 100. Nah, itu berarti sudah jadi satu keluarga. Karena itu tadi mutabit mengikuti. Pokoknya manut. Kalau manut udah berarti udah termasuk keluarga. Sama kita manut kepada Nabi berarti kita nanti sudah satu, sudah menjadi keluarga. Wa ma'lumun, dan adapun yang diketahui anna Salmana akan bahwasanya Salman min ahli Faris, dari ahli Faris. Sebelumnya dia kan dari sana, Persia. Tapi karena mengikuti Nabi, betul-betul mengikuti Nabi, maka jadi keluarganya Nabi. Iya. Walakin tetapi bil mutabaati, dengan mengikuti, kola ucap anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takliman, karena mengajar ya, itu tadi karena Nabi itu memberikan pembelajaran, ucapannya, tindakannya itu diikuti sama sahabat-sahabatnya, berarti yang mengikuti Nabi itu semuanya jadi keluarga. Fakama annal mutaba'ata, maka kaya seperti halnya inilah mengikuti, tusbitu itu tetap, al ittisol akan sambung, kadalika yang kayak demikian itu mutabat, ada muha tidak adanya, mutabiat yusbitu maka itu tetap, al infisol pisah. Nah, ketika kamu mengikuti maka kamu akan sambung. Kalau kamu tidak mengikuti maka akan pisah. Gitu. Mutabi'atur rasuli, adapun mengikutin Rasul, utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih contohnya untuk mengikuti Rasulullah. Waqad jama'a, dan sungguh telah mengumpulkan Allahu oleh Allah al khaira akan kebagusan kullahu semuanya kebagusan fil baiti di dalam rumah, wa ja'ala dan menjadikan miftahahu akan kuncinya bait rumah, mutabi'atun nabi yaitu mengikuti kanjeng Nabi. Barang siapa yang mengikuti kanjeng Nabi maka akan mengumpulkan semua kebaikannya. Fatabi'hu, maka ikutlah kamu akan kanjeng Nabi, bil qanaati, dengan qanaah, pasrah. Namanya ikut itu pasrah. Iya. Bima kelawan perkara, bima dengan perkara, rozakoka yang memberikan rezeki Allah akan kamu. Bima dengan perkara, rozakoka yang memberikan rezeki akan kamu, Allahu oleh Allah Ta'ala. Wa zuhdi, dan zuhud. Watak itu apa itu? Itu salah kalimat ya. Watakolili, dan menyedikitkan, itu artinya menyedikitkan itu. Iya. Ya, menyedikitkan minat dunia, dari dunia. Wataroka, dan melihat wataroka, dan melihat dunia akan kamu akan perkara layak nih yang tidak menginginkan. Ini kalimatnya ya, kayak kebuang ya. Tak, tidak sih.
wa taqalluli dan menyedikitkan minad dunia, wa tarkuma dan wa tarkuma ya. Wa tarkuma dan meninggalkan perkara la yakni yang tidak memberi manfaat oleh mamin kaulin dari ucapan wa fi'lin dan perbuatan. Faman maka adapun orang futiha yang kebuka lahu bagi man babal mutabaati akan pintunya ikut, padalika maka yang demikian itu ikut, dalilun itu jadi petunjuk alam mahabbatillahi atas cintanya Allah lahu bagi man. Qala berfirman Allah Ta'ala, kul ucapkanlah olehmu, in kuntum jika kamu semua, tuhibbuna itu cinta oleh kamu semua Allah akan Allah, fattabi'uni maka ikutlah kamu semua nih akan aku, kanjeng Nabi maksudnya. Yuhibbukum maka cinta akan kamu semua Allahu oleh Allah. Jika kamu ingin dicintai Allah, maka ikutlah nabimu. Maka ketika kamu mengikuti kanjeng Nabi, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka kamu ikutilah Nabi. Al-ayat, inilah ayat. Wa idza talabta maka ketika mencari olehmu al khaira akan kebagusan kullaha semuanya kebagusan, fakul maka doalah olehmu Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka yaitu minta olehku akan kamu al mutabati akan ikut atau manut li rasulika kepada rasulmu sallallahu alaihi wasallam, fil aqwali di dalam semua ucapan, wal afali dan semua perbuatan. Doanya begitu, ya Allah semoga aku menjadi pengikut Nabi dari semua ucapan dan semua perbuatan. Waman dan adapun orang aroda yang ingin oleh orang dalika yang demikian itu mutabat ikut, wa alaihi maka itu tetapnya atas orang tersebut biadami dulmi dengan tidak adanya kegelapan, libadillahi dari hamba-hamba Allah fi a'radihim di dalam keprawiraan, di dalam kewibawaan, di dalam kewibawaannya hamba, wa ansobihim dan di dalam nasabnya hamba. Walau maka jika salimu selamat sapo ibad min dari petang dari kegelapan, ba'duhum oleh sebagiannya, ba'dun akan sebagian dari sebagian yang lain, ini apa nih, lang toliku maka budalan, maka berangkatlah kamu semua ilallahi kepada Allah Ta'ala, walakinnahum tetapinya ibad mu'awikuna itu terhijab atau tertahan, kal midyani seperti hutang, bisa babi man dengan sebabnya orang, yatlubuhu yang menuntut atau mencari man akan hutang. Wa'lam wallahu a'lam bissawab. Ya sepuh. Waduh ini diborong semua gimana? Saya mana ininya nih? Enggak ada. Pegonnya enggak ada ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladina.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi fid dharain amin. Ta'riful mujizi, pengenalan ijazah an imam, dari Imam Asy-Syahidi Abdullah, rupanya Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Haddad ini tukang nempa besi. Jadi keturunannya dulunya tukang nempa besi. Kalau nggak salah itu Al-Haddad, julukannya kan Al-Haddad, pandai besi ya. Huwa, adapun Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Sayyiduna, yaitu tuan kita, Al-Imamu, yang jadi imam, Al-Alamatu, yang sangat alim, yang sangat alim, Ad-Da'i, yang juga da'i, yang mengajak, ilallahi, kepada Allah, biqaulihi, dengan firman, dengan ucapannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya, qutbul irsyadi, pusatnya, petunjuk, Al-Habib, rupanya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi wulida, dilahirkan, bisabiri, dengan apa sabir, saya nggak tahu ini, min dawahi Madinati Tarim, kota Tarim, di Hadramaut, Lailatul Khamis, di malam kelima. Di malam Khamis. Lailatul Khamis, di malam Khamis. Safar, di bulan Safar. Sanatan 1044 Hijriah. Wa tarabba, dan Lailata, malam Khamis, malam Kamis. Malam Kamis. Kalau di sini kan hari Rabu. Iya. Rabu malam Kamis. Kalau di sana kan malam Kamis atau Kamis malam. Oh, gitu. Berarti Rabu udah sore, itu berarti udah malam. Kalau Rabu sudah maghrib, udah surup, berarti sudah malam Kamis. Itu Iya, ya. tidak Kamis. Berarti Kamis ya. Penting sih nggak ada ilmunya ya. Fitarimi, ditarim, waqat kufa, dan cukup basoruhu, penglihatannya Sayyid, wahwa sogirun, wahwa, adapun Sayyid Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, sogirun, itu kecil. Fa'awwadahullahu, maka berikan akan Sayyid Allahu anhu binuril basirah, dengan cahayanya penglihatan hati. Berarti dari kecil udah nggak ngelihat sih Abdullah bin Ali bin Muhammad, tetapi Allah memberikan cahaya mata batin, mata hati. Wajtahada, dan bersungguh-sungguh si Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad fi thalabil ulumi, di dalam menuntut atau mencari ilmu-ilmu an-nafiyati, yang bermanfaat, wa akafa, dan mandek atau mukim, alal ulama'i, atas ulama, asrohu, sejamannya Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Jadi di mana ada ulama, dia menetap di situ, ngecep ilmunya. Di semasanya dia, semasa hidupnya dia, ada ulama-ulama tuh di Paran-Paran. Ya nggak tahu. Iya ya. Dia paling, ya itu istimewanya, paling pendengarannya langsung
Iya. Sekali dengar langsung hafal gitu. Iya. Fi muqaddimati di dalam pendahuluan masyayikhi guru-gurunya Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sayyiduna rupanya baginda kita Al-Habib Umar bin Abdurrahmanil Al-Attas, gurunya Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu guru-gurunya salah satunya itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wal Habib Al-Alama Aqil bin Abdurrahman Asyaqaf. Wal Habib Al-Alama ini udah sangat alim, maksudnya sudah menguasai beberapa fan ilmu. Al-Alamah dijulukin Al-Alamah itu karena menguasai. Kalau Al-Alim berarti kan satu fan, kalau Al-Alamah itu beberapa ilmu, udah menguasai beberapa ilmu, entah itu tafsir, udah berapa itu kalau Al-Alim hanya satu fan, tapi kalau udah Al-Alamah itu udah menguasai beberapa fan ilmu. Abdurrahman bin Ibnu Syekhin Aidid wal Habibu Al-Alama wal Al-Alama semua nih. Syahlu bin Ahmad Hasan Hudaili Ba'alawi wa min masyahidan dari gurunya Aidon juga Al-Imam Al-Alama Alimul Makkatal Mukarramah, yang alim di kota Mekah Mukarramah, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Syaqaf, yang pada saat itu di Mekah Mukarramah ada seorang yang sangat alim, Muhammad bin Alwi Syaqaf. Suma nasabahu, suma menasabkan akan Abdullah bin Haddad oleh Allah li da'wati, dari doa wal irsyadi dan petunjuk da'iyan ilallahi ta'ala bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'idati dan pitutur, mau'idah dengan nasihat, al hasanati yang bagus. Fa aqbala maka menghadap alaihi atas Abdullah bin Haddad anasu oleh manusia, wan tasyarosituhu bil buldani di negara, wan tafa'a dan mengambil manfaat bihi dengan Abu Al-Haddad Al-Qasi apa ya, wadani dan dani, wa nafa'a dan memberi manfaat Allahu oleh Allah bihi dengan al-kasiru yang banyak, wal arsyadu dan memberi petunjuk, al-jamal al-ghafir, wan tasyarat dan mencorong, dakwatuhu dakwahnya as-sayyid fi kulli makanin di setiap tempat, wan tafa'a dan mengambil manfaat an-nasu oleh manusia biwadihi dengan pituturnya sayyid, wa kutubihi dan kitab-kitabnya sayyid, wa akhoda dan mengambil anhu dari sayyid al-jamu al-ghafir, wa min kibari talamizatihi dan dari besar-besarnya muridnya sayyid, ibnuhu anaknya sayyid, sayyiduna rupanya sayyid kita Al-Habib Hasan, anaknya si siapa, Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, anaknya Al-Habib Hasan ibnu Abdullahi Al-Haddad, wal Habibu Ahmad bu Zainil Habsyi, wal Habibu Abdurrahman bin Abdullahi Balfaqih, wal Habibani Muhammadun wa Umaru abnahu Zaidin bin Sumaid, wal Habibu Umar bin Abdurrahman Al-Bar, wal Habibu Ali bin Abdullah bin Abdurrahman As-Saqaf, wal Habibu Muhammad bin Umar bin Thaha Safi As-Saqaf, wa ghairuhum dan selainnya yang tadi, al-adadu yang terbilang-bilang, kasirun yang banyak dan masih banyak lagi, walahu mu'allafatu, walahu dan itu bagi as-sayyid
mu'allafatu pengarang-pengarang kasirotun yang banyak, jamak mengumpulkan an-nasaihatu akan nasihat-nasihat, wal mawaidu dan pinutur-pinutur, wal hikmah dan hikmah-hikmah, wantasyarat dan jadi mencorong intisyaran dengan mencorong kabiran yang besar, wa kutubun dan kitab-kitab laha bagi al-qabul wal mahabbata dan cinta, wa nafa'a dan memberi manfaat oleh Allah biha dengan kutub, anna seakan manusia, wa qad turjimat dan diterjemahkan ba'du mu'alifati dari setengahnya pengarang-pengarang karangan-karangan asaid ila lugatin dari lugo ajnabiyatin yang selainnya. Banyak kitab-kitabnya itu diterjemahkan di selain bahasa Arab, bahasa lain. Fil asri dalam asri al hadir yang hadir misal injiliyatihi sepadane kang bongso injiliyah, wal faransiati dan faransis. Inggris kali ya? Iya. Wal faransiati dan Faransis. Jadi ada yang diterjemahkan ke Inggris, Prancis, wa mu'allafatuhu dan karangan-karangan Said Goniyatun itu kaya, wa mu'allafatun dan karangan-karangannya Said Goniyatun itu kaya, anit ta'rifi dari ta'rif pengetahuan, wa masyhuratun dan terkenal ladail kabir as-sogir. Wa minha dari karangan-karangannya Said itu an-nasaihud diniyah, kitab nasohid diniyah, wa da'watut tamah, kitab dakwah utama, wa risalatul muawanah, wa wairuha dan selainnya yang tadi minal wasoya, wa risalatul muawanah, karangannya Said, wa wairuha dan selainnya kitab tadi minal wasoya dari wasoya, warosa ili dan risalah-risalah, wa majmu'u dan dikumpulkan kalamihi, wa majmu'u kalamihi dan kumpulkanlah kalam-kalam Said tasbitu yang tetap al-fuadi, wa diwanuhu al-adimi durul mangdumul jami'ul lil hikami wal ulumi wa soyahu wal makatabatuhu wa aksaru mu'alafatihi mabbu'atun wa aqbala alaihan nasu iqbalan syadidan, wa ajaba dan ajaib biha dengan karangan-karangan al ulama oleh ulama-ulama wal arifun dan orang-orang arif, waja'aluha dan menjadikan arifun wal ulama akan karangan-karangannya Said bimanzilatil ghidai dengan derajat yang tinggi, ya qara'una yang pada baca semuanya fiha di dalam karang-karangan fikasirin dalam banyak ya minal awqati dari waktu-waktu, wa qalu dan ngucap si ulama wal arifun anha dari karangan-karangannya, innaha sungguhnya karangan-karangannya si Said jamaat mengumpulkan wal khulaso akan khulaso ringkasan, wa zubdah min kalami dari kalam, min kalamil imami dari kalam imam hujjatil islami yang jadi hujatul Islam al-Ghazali wala yastagni dan tidak cukup anha dari kalangan kullu muslimin oleh setiap muslim, fahiyah maka wajizatun itu apa nggak tahu saya wa nafa'a dan beri manfaat Allah oleh Allah bi barakati dengan berkah mu'alifiha karangannya si Sayyid al-imami rupanya Imam al-Haddad, wa kana wallahu alam bisawab. Ini banyak yang nggak tahu artinya. Ntar aja dicari. Sedikit lagi ya. Wa kana dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qad safaro. Iya ya. Qad safaro itu sungguh berjalan Nabi ilal haramaini kepada haramain asyarifaini yang mulia keduanya, wa adda nusukaini
jalan ibadah, wazaro dan ziarah, jaddahu berkunjung, wazaro dan berkunjung, jaddahu akan kakeknya si Sayyidal Kaunain, rupanya Sayyidal Kaunain, Sayyidana Muhammad alaihi afdolus sholati, utama-utamanya salat wassalam, wadhalika yang demikian itu ziarah fil ami ziarah di tahun 1079 Hijriah, wajtama dan mengumpulkan bi ulamai dengan ulama-ulama haramain asyarifain, juga ia mengumpulkan ulama haramain asyarifain alladzina yang ulama itabatu, nggak tahu saya, wa arafu dan tahu si ulama qadarahu akan ukurannya si Said, wa asnau alaihi walam yazal dan tidak gingsir-gingsir dan tidak putus-putus yada'u ngundang si ulama anasa akan manusia ilallahi kepada Allah bil hikmati dengan hikmah, wal mau'idati dan pinutur hasanati yang bagus, hatta wafati sehingga wafat si Said ila rahmatillahi kepada kasih sayangnya Allah Ta'ala, fatu wafiyah dan dimakamkan dan meninggal si Said Lailatul Sulasa di malam Selasa Zulqa'dah di bulan Zulqa'dah ama di dalam tahun 1136 Hijriah, wadufina dan diistirahatkan atau dikuburkan di makbaroh Zanbal bitarim di Tarim rahimah semoga memberikan rahmat akan Said Allahu oleh Allah rahmatan dengan kasih sayang wasian yang luas, wa radhiyallahu dan ridha Allah oleh Allah anhu dari Said, wa nafa'ana dan manfaat oleh kitabihi dengan Said, wa bi ulumihi dan dengan ilmu-ilmunya Said fid dharaini di dunia dan akhirat, amin. Semoga mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1. Enggak libur berarti masuk. Kalau Kang Pur mau libur terus ya? Oh, jangan toh. Jangan dong. Masgul Daiman. Orang nggak tidur, kita masih Repot banget ya malam-malam lagi ada burung. Mana burung? Itu suara Suara burung loh, itu bukan burung. ya suara burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.